Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat hari Natal. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 3 ayat 3. Matius pasal 3 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita lanjutkan dari ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pada bulan Natal ini, pada suasana Natal ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih. Allah Tritunggal bekerja secara dahsyat, secara rendah hati, menjumpai kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Waktu, ruangan, suasana kiranya Kau kendalikan dengan Roh Kudus-Mu. Sebelumnya basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa betul Yesus adalah jalan ke surga? Agama A berkata bahwa bisa membawa umatnya, pemeluknya ke surga. Agama B juga mengatakan demikian. Demikian pula Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bisa menggantar seseorang ke surga. Ini pertanyaan pertama yang saya sampaikan pada bulan Natal ini. Pertanyaan kedua, apakah kekristenan itu berasal dari Eropa, dari negara barat? Kadangkala orang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan karena menganggap bahwa kekristenan itu dari Eropa. Yang ketiga, pertanyaannya yaitu, apa betul Yesus itu adalah Allah? Bukan sekedar guru, bukan sekedar nabi. Apakah Yesus bukan sekedar dongeng, rekayasa abad pertama? Kita ditipu mentah-mentah oleh orang Yahudi abad pertama. Ibu bapak, dalam bulan Natal ini kita mempersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus. Untuk bersiap-siap mengundang Dia di batin kita. Tapi tentu saja kita harus cermat untuk menilai itu. Pertama, saya akan berbicara, kekristenan itu bukan dari Eropa. Kekristenan itu bukan dari Barat, tepatnya dari Asia. Asia Barat yang disebut Timur Tengah. Israel atau tempat Yesus lahir itu abad 21 ini berbatasan dengan Suriah, berbatasan dengan Yordania, berbatasan dengan Palestina. Berarti Israel ini betul-betul di wilayah Asia. Yesus sendiri, Rasul Paulus, Rasul Yohanes adalah asli orang Asia. Ibu bapak, pada tahun 1969, ketika Presiden Nixon mengetahui dan melihat astronot Apollo pertama kali menginjakkan kakinya di bulan,
Dia berkata dengan lantang, ketika manusia menginjakkan kakinya ke bulan, itulah hari terbesar sejak hari penciptaan. Terdengarlah oleh pendeta Billy Graham. Billy Graham mengingatkan bahwa hari terbesar setelah penciptaan bukan manusia mendarat di bulan, tapi ketika Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Dalam ukuran apapun dalam sejarah, Natal, Jumat Agung, dan Paskah sangat-sangat penting dan mengubah dunia. Pada abad 21 ini, pada tahun ini, minimal ada 1/3 penduduk dunia mengaku Kristen, meskipun ada yang nominal. Sebuah kapal bisa dilihat besarnya dampaknya ketika riaknya membelah lautan. Kapal kecil membelah lautan sama sekali tidak ada riak yang keras. Tapi kapal sejenis Titanic, kapal-kapal besar, membelah lautan dengan riak yang besar. Demikian pula Yesus. Ketika Yesus lahir, Yesus melayani cuma ada sedikit orang. Setelah itu ada 3.000, 5.000. Sekarang 1/3 penduduk dunia mengaku Kristen. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita harus menyiapkan diri untuk menerima Yesus. Karena apa? Allah ini Allah yang betul-betul baik. Kalau kita bicara tentang Allah, kita berpikir tentang pusaran angin yang menderu, tentang api yang menyala-nyala. Tapi yang menarik pada Natal pertama, pencipta alam semesta menyusut, mengecil, sangat kecil menjadi sel telur. Tidak terlihat oleh mata telanjang. Sel telur itu membelah diri. Ibu bapak, Allah yang bergemuruh memerintahkan jutaan malaikat, yang memerintahkan seluruh alam semesta, bisa menggerakkan manusia seperti pion di papan catur. Yang menarik, Allah dalam Yesus mengurung dirinya dalam rahim perempuan. Dalam rahim Maria muncul di Palestina 2000 tahun yang lampau. Allah menjadi bayi yang tidak bisa bicara, tidak bisa menelan, yang tergantung kepada kasih sayang seorang wanita muda. Sebab itu, ibu bapak, Allah yang menjadi manusia inilah yang kita pertimbangkan untuk kita terima. Pernahkah ibu bapak berpikir, mengapa Yesus tidak hadir di kerajaan Romawi, kerajaan Tiongkok, kerajaan India? Yesus sebagai Allah, satu-satunya yang bisa memilih tempat kelahirannya. Kalau kita punya anak, kita senang anak kita lahir di rumah sakit. Kalau kita punya uang, maka kita bisa menaruh di ruang VIP. Menarik, Yesus lahir di kota kecil Bethlehem. Yesus tidak lahir sebagai Superman, tidak lahir sebagai Spiderman. Mengapa Yesus tidak memilih lahir di istana raja, di bait Allah, di rumah jenderal seorang Romawi? Tetapi Yesus lahir di rumah, atau lebih tepatnya palungan, tempat makan daripada hewan-hewan itu sendiri. Ibu bapak, saya beritahu kepada saudara, ketika Yesus dikandung oleh Maria, waktu itu Allah menjadi manusia. Yesus bukan separuh manusia, bukan separuh Allah. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yesus bukan berpura-pura sebagai manusia, meskipun dia Allah. Dia juga bukan manusia yang mempunyai kemampuan ilahi yang khusus.
Yesus. Benar-benar Allah 100%, benar-benar manusia 100%. Ibu bapak, apakah tujuan Yesus datang ke dunia? Yesus mengajar, Yesus memberi mujizat, Yesus melatih 12 murid. Tapi tujuan utama Yesus datang seperti kata Yohanes 3:16. Untuk memberi saudara dan saya hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir, kalau saya kaya, kalau saya cantik, kalau saya sehat, itu tanda Tuhan cinta saya. Kecantikan, kekayaan, kesehatan itu perlu dan tidak salah. Dan itu adalah berkat Tuhan. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Seperti kata Alkitab, manusia ditentukan sekali untuk mati. Setelah itu datanglah penghakiman. WHO, Badan Kesehatan Dunia, pada tahun 2003 membahas isu bunuh diri. 10 September ditetapkan sebagai pemikiran tentang bunuh diri sedunia. Menurut data, tahun 2019 ini sekitar 800.000 orang yang membunuh dirinya. Kalau dihitung detik, setiap 40 detik ada 1 jiwa yang membunuh dirinya sendiri. Sebab itu Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ibu bapak, nyawa setelah meninggal kemana? 800.000 yang membunuh diri. Pasti di antara 800.000 itu ada orang yang kaya. Dalam catatan ada bintang film. Bintang film itu pasti kaya, pasti terkenal, dan mereka bunuh diri. Saya beritahu kepada ibu bapak, ketika seorang bayi lahir baru 1 hari, dia cukup tua untuk meninggal. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tahu bahwa ia harus meninggal. Kematian tidak bisa dielakkan. Faktanya, kehidupan dengan atau tanpa peringatan, kita harus meninggal. Dengan tenang maupun dengan kesakitan, kehidupan akan berhenti. Bagaimana saya bisa mempersiapkan diri untuk kematian itu? Inilah saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, berita baik. Berita Natal, berita Jumat Agung, berita Paskah, yaitu apa? Yesus menanggung dosa saudara. Yesus lahir untuk mati di salib. Mati di salib untuk apa? Menanggung dosa isi dunia. Setelah 3 hari, Yesus bangkit secara ragawi. Kalau pada hari Natal ini, saudara diberi angpau seseorang 100 juta, 1 miliar, kita merasa sangat bahagia, sangat senang. Tetapi Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita harus berpikir saat ini, setelah meninggal kita kemana? Oh Pak Lim, saya masih muda 17 tahun, masih muda 25 tahun, masih muda 40 tahun. Ibu bapak, kematian tidak menunggu usia. Mantan murid saya meninggal dalam usia 25 tahun, 23 tahun.
Kalau saudara lihat ruang ICU, ada anak-anak di sana. Saya pernah pelayanan di satu tempat, ada anak kecil 6 tahun, sudah kena leukemia. Artinya apa? Hidup tidak pasti. Lalu pertanyaannya, kalau hidup tidak pasti, setelah meninggal kemana? Apa betul ada surga? Apa betul ada neraka? Kalau betul, siapa yang pernah ke surga? Kalau betul, siapa yang pernah ke neraka? Seorang pendeta BBC London diberi surat oleh seorang dengan pertanyaan, Pak Pendeta, apa opini Bapak tentang surga, tentang neraka? Apakah ada? Kalau ada di mana? Apakah dekatnya planet Mars? Apakah dekatnya matahari? Pendeta ini suka bergurau. Langsung dia kirim surat membalas dan berkata, kalau mau tahu surga ada atau tidak, silakan saudara mati saat ini. Ketika kita mati, kita tahu ada surga atau tidak. Ibu bapak, memang itu riskan. Kalau kita meninggal, ternyata ada neraka, ada surga. Kita tidak boleh masuk surga, dilempar ke neraka. Betapa celakanya kita. Mengapa kita tidak berusaha seperti jadi pedagang? Pedagang itu berusaha, kadangkala untung, kadangkala rugi. Demikian pula saudara dan saya. Anggaplah belum pasti surga ada atau tidak, tapi kita siap-siap dulu. Kalau ternyata kita siap, tidak ada surga, ya tidak apa-apa, kita jadi tanah. Andai kata malam nanti, saudara diajak seseorang dengan 100 orang naik pesawat pergi ke Hong Kong. Pilotnya berkata, selamat malam ibu bapak, pesawat ini mengantar saudara ke Hong Kong gratis. Di Hong Kong saudara diberi liburan kelas 1 di hotel bintang 5 dengan uang saku 100 juta. Tapi ada sedikit masalah, mesin daripada pesawat ini rusak separuh. Kemungkinan sampai ke Hong Kong 50%, kemungkinan meledak di udara 50%. Saya mau tanya, siapa yang masih mau duduk di kursi pesawat itu? Jikalau pilot berkata, yang mau terus silakan, yang mau turun silakan. Saudara, kita tidak mau main-main, meskipun itu cuma 50%. 60%, 70%, kita tetap tidak berani. Kita mau save 100%. Anggaplah saudara belum tahu surga ada atau tidak. Tapi marilah kita siap-siap. Andai kata kita siap, tidak ada surga dan neraka, tidak apa-apa, kita jadi tanah. Tapi andai kata ada saudara ditolak di situ, wah betapa celakanya. Tapi ada orang yang berkata dengan berani, Pak Lim, tapi saya tidak mau masuk surga Pak Lim. Surga itu membosankan. Surga itu seperti gereja, jam 7 kebaktian, jam 9 kebaktian, jam 1 siang tidur sebentar, jam 4 lalu ibadah lagi. Latihan kor, apanya yang enak? Surga membosankan, semua warnanya putih. Yang ada adalah main harpa, melompat dari awan ke awan. Apanya yang menyenangkan? Ibu bapak, saudara ditipu oleh setan. Kalau saudara dan saya tahu dunia yang begitu indah, begitu hebat, meskipun banyak dosa di dalamnya, bagaimana mungkin surga bisa begitu buruk? Tahun 2009 saya pelayanan di Melbourne, di Tokyo, dan di Senggigi, Lombok dalam jarak waktu sekitar 1 bulan. Saudara tahu, kota itu berbeda, tapi kota itu indah. Satunya ada deburan ombak, satunya sangat modern, satunya tradisional, menarik sekali. Bagaimana mungkin surga kalah indah dengan Swiss, kalah indah dengan London, kalah indah dengan pantai Bunaken, kalah indah dengan pantai Raja Empat. Bagaimana surga bisa lebih jelek dari itu?
Tapi mungkin ada yang berkata, lebih berani lagi Pak Lim, saya ini tidak mau masuk surga soalnya membosankan. Saya senang masuk neraka soalnya apa? Neraka itu banyak apinya. Begitu toh Pak Lim? Saya ini suka merokok. Kalau saya merokok, di mana-mana ada api. Saya bisa merokok. Saudara, ini omongan terlalu berani. Berapa tahun yang lampau saya beli ayam goreng di Jalan Pemuda. Di situ ada wajan besar karena laris dan memasak ayam sekaligus banyak. Saya bergurau sama yang memasak karena kenal. Nanti nerakanya itu panas seperti minyak yang mendidih. Si tukang masak ini suka bergurau, tetapi Pak, enak neraka. Soalnya apa? Ceweknya cakep-cakep. Saya juga balas begini. Andai kata di Jalan Pemuda ini ada aktris Hollywood, aktris Hong Kong, semua pakai bikini, sangat cantik, jalan di depanmu. Tapi tanganmu kamu masukkan kepada minyak yang mendidih. Apakah kamu masih dapat menikmati keindahan daripada wanita-wanita itu? Saudara, jangan pernah main-main dengan neraka. Kalau saudara mau tahu rasanya neraka, sebetulnya gampang. Pulang dari ibadah ini, saudara masak air 1 dandang sampai mendidih, ambil gayung. Setelah itu saudara lemparkan ke kepala sampai pantat saudara. Itulah cicipan singkat neraka. Atau lebih gampang lagi, pulang ibadah ini, setiap orang saya persiapkan 1 setrika listrik yang membara. Setiap orang dari pantatnya yang paling besar duduk di setrika listrik ini 1 menit saja. Itulah cicipan neraka. Saudara, neraka itu ada karena Yesus yang mengatakan. Yesus itu Allah yang tidak pernah berbohong. Tapi soal neraka yang lebih mengerikan yaitu apa? Durasinya. Durasinya. Neraka itu tidak 1 tahun, tidak 1000 tahun. Neraka itu kekal, saudara. Saudara, ini HP saya kecil. Kalau HP ini saya pegang di tangan 1 jam, tangan saya sudah lelah. Kalau saya pegang 1 hari, tangan saya tambah lelah. Kalau saya pegang 1 tahun, tambah tidak bisa menahan. Neraka yang jauh lebih mengerikan yaitu apa? Durasinya abadi. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, Pak Lim, kalau betul neraka itu abadi, kalau betul neraka itu mengerikan, Tuhan itu super jahat, Tuhan itu super kejam. Masa orang di dunia berdosa anggaplah 10 tahun, dilempar ke neraka selama-lamanya? Saudara, saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu yang singkat ini. Tapi saya hanya memberi saudara pendapat. Apa pendapatnya? Kalau ada pengemis di kolong jembatan, sangat miskin, tidak bisa makan, tidak bisa minum, minta-minta kemana-mana. Lalu ada seorang konglomerat datang, membawa dana tunai 3 triliun. Dan konglomerat itu mengantarkan ke setiap pengemis. Tapi pengemis itu tidak mau. Pengemis itu menolak. Pengemis itu melecehkan. Pengemis itu menghina pemberi itu. Konglomeratnya tidak bisa apa-apa, saudara. Ingat Natal, Allah sangat mengasihi saudara. Dia tidak mengutus malaikat, tapi dia mengirim dirinya sendiri dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya, kurang apa lagi? Yesus lahir di balungan, 33 tahun menderita, mati disalib, dibantai, menanggung dosa umat manusia. Sekarang saya ke pertanyaan yang sebelumnya. Apa benar Yesus jalan ke surga?
Apa benar Allah itu menjadi manusia? Apa itu bukan dongeng? Dikatakan Yesus lahir dari perawan, mati disalib, kalah, menjadi pecundang, menanggung dosa, lalu bangkit secara ragawi. Siapa tahu itu cuma isapan jempol. Siapa tahu itu rekayasa abad pertama. Apa benar dia juru selamat dari dosa? Apa benar dia Allah? Apa buktinya? Saudara, seorang terbukti kaya jikalau memiliki dana tanpa hutang 1 miliar US dollar. Itu dianggap orang kaya untuk satu majalah Forbes. Demikian pula, kalau Yesus itu betul-betul juru selamat, jalan ke surga yang harus kita terima. Hidupnya bukan dongeng. Dia mati disalib menanggung dosa, bukan pecundang, tapi betul-betul menanggung dosa. Dan dia bangkit. Apa buktinya? Saudara, pada saat ini saya memberi satu bukti. Tahun 1930, di satu negara yang anti Tuhan, dikumpulkanlah petani-petani Kristen. Lalu dibangun podium. Ada seorang yang menjelek-jelekkan kekristenan selama setengah jam. Setelah itu dia panggil seseorang untuk membela iman Kristen. Dan diberi waktu 5 menit. Orang itu berkata, Pak, saya tidak butuh 5 menit. Saya hanya butuh 5 detik. Di hadapan lautan petani Kristen, orang itu berteriak di atas podium, Kristus bangkit. Seperti suara gelombang air laut, mereka bersama-sama berkata, sesungguhnya Yesus bangkit. Saudara, tidak ada jenderal yang bangkit. Napoleon, Eisenhower, mereka meninggal dan tidak pernah bangkit secara ragawi. Tidak ada nabi, tidak ada pemimpin yang bangkit. Musa, Yunus, Elia, nabi-nabi yang hebat tidak pernah bangkit secara ragawi. Yesus satu-satunya yang bangkit secara ragawi dan hidup terus-menerus. Oh Pak Lim, ini cuma tipuan. Oh saudara, tidak. Abad 20 ini ada seorang bernama Michael menulis disertasi 600 halaman lebih untuk membela iman Kristen, kebangkitan Yesus. Salah satunya dia berkata Paulus. Paulus ini adalah seorang yang anti Yesus, yang ingin membinasakan orang Kristen. Dia sangat terdidik orang keturunan orang warga negara Romawi. Dia kemana-mana ingin menyerang kekristenan. Di tengah jalan dia ketemu Yesus yang bangkit itu, yang bangkit secara ragawi. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus, saudara, sampai akhir hidupnya setia melayani Tuhan. Dari 12 murid Yesus, 11 mati syahid dibunuh. Kalau Yesus bangkit secara ragawi, cuma dongeng, cuma tipuan. Tak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak ada orang yang mau mati demi sebuah kebohongan. Sebab itu saudara, terimalah Yesus. Undanglah dia. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar guru. Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Menanggung dosa saudara dan saya. Yesus lahir untuk saudara dan saya. Yesus lahir untuk seluruh dunia. Dia meninggal di kayu salib usia 33 tahun. Menanggung seluruh dosa umat manusia. Dari zaman Adam sampai dia datang kedua kali. Dan itu disahkan, dibuktikan dengan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari orang mati. Muridnya rela mati demi kepercayaannya dia bangkit.
disertasi 600 halaman secara ilmiah bisa membuktikan betul bahwa dia bangkit, bukan isapan jempol. Sebab itu Ibu Bapak, pada bulan Natal ini saya undang saudara untuk mengaku dosa, untuk minta ampun dosa. Undanglah Yesus masuk di hati saudara. Oh Pak Lim, saya sudah lama ke gereja, saya sudah lama melayani Tuhan, saya memberi perpuluhan. Saya tidak tanya itu saudara. Belasan tahun yang lampau saya pernah melayani dengan seorang artis ibu kota di satu pulau. Artis itu berkata, sejak dari kandungan, mama saya sudah mengajak saya ke gereja. 17 tahun saya sudah terkenal. Tapi pada usia 37 tahun, saya mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Apakah dia sebelumnya tidak percaya Yesus? Percaya, tapi hanya secara logika, secara ilmu. Pada usia 37 tahun itulah dia mengundang Yesus masuk di dalam batinnya. Sebab itu Ibu Bapak, dalam waktu 1-2 menit ini, saya undang saudara berkata dalam batin saudara masing-masing. Berdoa dengan suara kecil, katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya buka hati saya, masuklah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dari dosa. 2000 tahun yang lampau Yesus lahir di Bethlehem, di kandang yang sederhana. Hidup 33 tahun secara sempurna karena dia Allah sekaligus manusia. Pada usia 33 tahun dia menanggung dosa manusia di atas kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit. Inilah berita Natal. Inilah paket Natal. Sebab itu saya beri saudara kesempatan 1-2 menit untuk mengundang Tuhan Yesus masuk menjadi juru selamat saudara dari dosa. Saya undang saudara berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga maupun di tempat ini, terimalah setiap doa daripada orang yang mengundang Dikau di batinnya. Ampuni dosa mereka. Selamatkan jiwa mereka dari dosa oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.